Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan surah As-Sajdah. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-11 ya. Bacanya ya sampai ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah olehmu Muhammad, yatawaffakum, dia akan mewafatkan kalian, mematikan kalian. Malakul maut siapa? Yaitu malaikat maut, malaikat Israel ya. Alladzi wukila bikum, yang telah ditugasi oleh Allah terhadap kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, dan hanya kepada Rabb kalian turja'un, kalian dikembalikan. Nah, ayat ini tentunya tidak bertentangan dengan ayat yang lain ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan manusia lewat malaikat-malaikat, sehingga sebagian ulama ada yang berkata bahwa yang mencabut nyawa manusia itu bukan hanya satu malaikat yang bertugas, tetapi memang ada pimpinannya, yaitu malaikat Israel. Karena boleh jadi dalam satu waktu ya, tapi berbeda tempat,
terjadinya kematian yang menimpa manusia atau makhluk Allah yang lainnya, maka tentunya ini tidak dilakukan oleh satu malaikat, ya. Nah, kalau di ayat yang 11 jelas ini ditujukan kepada person, yaitu malaikat Israel, malakul mautil ladzi wukila bikum. Nah, kita akan lanjutkan ayat yang ke-12, ya. Orang aos dugi ka ayat 15. Nah, di ayat yang ke-15 ini ada ayat sajdah, ya. Maka kita akan sujud, ya, ketika selesai membaca ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12, walau taro idil mujrimuna, dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini masih terkait dengan hari kiamat, ya. Nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya. Ayat ini khitabnya ditujukan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, arah pembicaraannya. Tapi tentunya pelajarannya ini berlaku bagi seluruh umat manusia. Kalau sekiranya engkau Muhammad melihat mereka yang berdosa pada hari kiamat menundukkan kepalanya, karena apa? Disebabkan mereka mendustakan Allah, disebabkan mereka mendurhakai Allah. Maka pada saat itulah mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb, kami sekarang sudah melihat, kami sudah mendengar terkait dengan apa yang kami ingkari, yang kami ragukan dari kebenaran yang Rasul sampaikan. Maka timbul penyesalan luar biasa di hati orang yang mendustakan. Sehingga mereka berkata, farji'na, ya, kembalikanlah kami ya Rabb ke dunia agar kami bisa beriman, agar kami bisa melakukan amal soleh. Inna muqinun. Nah, sekarang kami termasuk orang yang yakin. Nah, tentunya penyesalan yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah. Lantaran di hari kiamat bukanlah waktunya orang untuk beramal, tetapi di hari kiamat adalah waktu manusia untuk menerima pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, di sini mereka berkata, inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Nah, keyakinan terkait perkara yang sudah nampak di hadapan, maka itu tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. Nah, kalau kita melihat penjelasan para ulama terkait dengan keyakinan ini, memang ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama ada ilmul yakin, keyakinan yang berdasarkan pengetahuan. Seperti hanya kita sebagai orang yang beriman tahu terkait dengan adanya surga dan neraka, adanya pahala dan dosa. Tapi hanya sebatas
ilmu. Jantan ilmu teh jembatan bagi seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin bertambah ilmu, makin bertambah pengetahuan, harusnya makin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Anu kadua, saat tos ilmu yakin aya ainul yakin, yaitu keyakinan lewat penglihatan, ya, yang didasarkan dengan penglihatan yang kita lihat. Nah, ini ainul yakin ini akan dirasakan orang beriman nanti menjelang kematiannya atau ketika terjadi hari kiamat. Kemudian ada yang ketiga, yaitu hakul yakin, yaitu keyakinan di mana orang secara langsung bisa merasakan apa yang diyakininya. Orang beriman mereka meyakini surga dan bisa menikmati apa yang ada di dalamnya. Demikian hanya orang kafir, mereka ketika tahapan ainul yakin melihat neraka, mereka pun langsung merasakan siksanya. Ini tahapannya hakul yakin. Nah, kalau kita lihat jemaah sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk, itu tidak lepas dari keyakinan, ya, tidak lepas dari keyakinan. Maka disebut dengan rukun iman, lantaran ranahna iman mah nyaeta hate. Nah, sifatnya hati itu meyakini akan apa? Meyakini akan sesuatu yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Maka inilah yang disebut dengan perkara gaib. Jangan rukun iman teh meyakini perkara yang gaib. Iman kepada Allah, Allah zat yang maha gaib. Selama kita hidup di alam dunia, maka kita tidak bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat, malaikat makhluk yang gaib. Iman kepada kitab, bagaimana proses turunnya wahyu, itu terkait perkara gaib. Iman kepada nabi dan rasul, bagaimana nabi dan rasul diangkat oleh Allah, itu pun perkara gaib. Iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk, semuanya perkara gaib. Nah, ketika perkara gaib ini yang tidak terlihat oleh manusia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana tidak ada lagi fungsi keimanan, tidak ada lagi manfaat keimanan. Makanya ada hadis yang berbunyi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughaggir, kan gitu. Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama belum nyawa sampai kerongkongan. Maksudnya ialah sakaratul maut. Lantaran ketika sakaratul maut, jemaah sekalian, tabir gaib dibuka oleh Allah. Manusia akan melihat bagaimana ada serombongan malaikat yang turun dari langit, yang akan memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman, yang akan memberikan hukuman atau siksaan awal bagi mereka yang durhaka. Dia pun akan melihat bagaimana malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Nah, ketika tabir gaib itu ditampakkan, maka tidak ada manfaatnya keimanan, tidak ada manfaatnya keimanan. Oleh karenanya Fir'aun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan oleh Allah, dia hendak taubat. Dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa Bani Israel. Nah, tapi sudah ditutup itu taubat. Lantaran lain waktuna ayeuna taubat yang beriman kepada Allah. Maka Fir'aun pun ditenggelamkan dan mati dalam keadaan kufur. Ya. Nah, farji'na na'mala salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia. Dan keyakinan ini pasti ada dalam hati mereka. Nah, keyakinan atau harapan mereka bisa kembali ke dunia
Ini hanya sebatas angan-angan, tamanni, harapan yang tidak mungkin terwujud. Ya, karena manusia itu akan melewati beberapa fase kehidupan dan terus akan maju, nggak akan mungkin kembali lagi ke belakang. Kan orang tanya mengalami beberapa alam, aya alam ruh baheula kalau dikumpulkan, aya alam dunia anu ayeuna di sorang, kete aya alam kubur gitunya. Saatos alam kubur aya alam akhirat. Jamin watos aya di alam dunia nggak akan mungkin kan balik lagi ke alam ruh. Orang yang sudah di alam kubur nggak akan mungkin lagi kembali ke alam dunia. Orang yang sudah ada di alam akhirat hari kiamat nggak mungkin dia bisa kembali ke alam dunia. Ya, karena fase kehidupan manusia itu akan terus berlanjut. Ya, maka tentunya penyesalan yang dirasakan bagi mereka yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, lantaran di hadapan mereka ada siksa atau neraka yang menunggu, ya, sehingga harapan mereka tentunya tidak akan terwujud, keimanan mereka tidak akan dikabulkan, keyakinan mereka tidak akan berguna sama sekali. Ya, kalau di surah Maryam Allah berfirman, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Ini hampir sama. Kalau di dalam surah Asy-Syura Allah berfirman, wa taral zalimina lamma ra'awul adzab. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat siksa. Mereka berkata, hal ila maraddin min sabil. Adakah kami bisa kembali ke alam dunia? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Kemudian di ayat yang ke-13 jemaah sekalian, Allah berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan kalau kami mau, kata Allah, kami akan berikan tiap-tiap orang itu hidayah. Dalam artian langsung Allah masyian hidayah ke arah jannah. Walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi ya ucapan yang hak minni dariku akan terjadi. Apa? La anna jahannama, kami akan penuhi neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia seluruhnya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ini terkait dengan hidayah yang Allah berikan kepada umat manusia. Kalau Allah mau, katanya, maka Allah kuasa untuk memberikan hidayah kepada seluruh manusia yang hidup di alam dunia. Akan tetapi jemaah sekalian, tentunya hal ini tidak lepas dari kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki bahwa semua manusia itu tidak beriman. Ada sebagian manusia yang beriman, ada yang tidak. Karena manusia itu diberikan pilihan oleh Allah. Diberikan pilihan oleh Allah. Termasuk hanya bangsa jin. Mereka makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah. Beda hanya dengan makhluk yang lain, seperti hanya langit, bumi, termasuk hanya tumbuhan, binatang, bebatuan. Mereka oleh Allah diciptakan dengan keadaan seperti itu. Tidak ada pilihan dalam kehidupan mereka. Maka yang terkena beban taklif itu cuma dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Adapun binatang, mereka tidak terkena beban taklif atau aturan syariat. Dengan sendirinya secara alami mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Burung itu bertasbih dengan mengepakkan sayapnya. Demikian hanya tumbuhan, demikian hanya batu,
Batu itu ada yang meluncur dan menghancurkan dirinya lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hanya langit dan bumi, semuanya tunduk dan patuh karena memang tidak diberikan pilihan oleh Allah. Nah, beda hanya dengan manusia. Manusia oleh Allah diberikan akal, yang dengan akalnya mereka bisa memilih apakah mereka akan menjadi orang yang baik atau tidak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kufur silakan kufur. Masing-masing pilihan pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, terkait dengan hidayah ini Allah tetapkan bagi mereka yang menginginkannya, bagi mereka yang mencarinya, bagi mereka yang menjemputnya. Lantaran Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin memberikan hidayah kepada mereka yang enggak mau. Allah tidak mungkin memberikan hidayah kepada hati yang tertutup. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu ada keinginan untuk merubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya jin dan manusia mereka akan menempati neraka jahanam. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah seluruh jin dan manusia masuk neraka jahanam? Ya, jawabannya tidak. Maksud dari la'amla'anna jahannam minal jinnati wa nasi ajmain, semuanya maksudnya ialah kebanyakan dari jin dan manusia akan masuk neraka jahanam. Sebagaimana Allah jelaskan di ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kata Allah, kami akan penuhi neraka jahanam kebanyakan. Isinya ialah jin dan manusia. Berarti kalau kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, hanya sedikit mereka yang masuk ke dalam surga. Bahkan dalam hadis yang sahih itu disampaikan bahwa dari 1000 manusia itu hanya 1 yang masuk surga. Berarti 999 ya masuk neraka. Ya. Nah, ini tentunya harus menjadi cambuk bagi kita untuk takut ketika kita melanggar hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. La amla'anna minal jinnati wan nasi ajmain. Kemudian di ayat yang ke-14 nih mas sekalian, Allah berfirman, fadzuku, maka rasakanlah. Dzuk itu biasanya diartikan dengan merasakan, mencicipi di konteks makanan lain. Itu dzuk. Nah, biasanya kalau orang mencicipi makanan itu sedikit ya Pak ya. Nah, jadi azab yang Allah berikan kepada manusia itu tidak seberapa. Dalam artian hanya sedikit siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi dengan sedikitnya ini mereka tidak akan kuat merasakannya. Lantaran seringan-ringannya azab neraka, kata Rasul, yaitu kerikil batu neraka yang disimpan di bawah telapak kaki yang dapat menggolakan otak. Itu siksaan ringan, siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Fadzuku, maka rasakanlah dimana situm, dengan apa yang kalian lupakan. Para ulama nggak hartoskeun nasitum di dieu nyaeta dengan apa yang kalian lalaikan. Lantaran namun istilah nasia yang artinya lupa, lupa itu tidak berdosa. Ya, lupa itu tidak berdosa. Contoh misalkan orang lupa tidak sholat, dosa henteu Pak?
Henteu. Jami saking kusibukna midamel aktivitas duniawi dugi ka lewat lohor emut-emut pas asar. Dosa henteu? Henteu. Gitu ya. Beda hanya dengan goflah. Kalau goflah itu lalai. Dalam artian dia ingat, akalnya masih bisa mengingat terkait dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menunda-nunda hal itu. Menunda-nunda untuk menjalankannya. Bima nasitum liqa'a yaumikum. Nah, disebabkan kalian lalai terhadap pertemuan pada hari ini, dalam artian kalian tidak beriman, mendustakan akan hari kiamat. Hadza inna nasinakum, sesungguhnya kami melupakan kalian. Sebagian ulama mengartikan nasia itu maknanya tarokah, meninggalkan. Jadi kalau orang dikatakan meninggalkan Allah dalam artian orang dikatakan melupakan Allah, maksudnya ialah meninggalkan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzi nasullaha fa ansakum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah, maka kalian akan dilupakan. Nah, maksud dengan nasiat di sini ialah tarokah, yaitu meninggalkan. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari bahasa, ya Pak ya. Pang nama bahasa Quran jeung sunnah Nabi. Lantaran dengan memahami bahasa Arab, maka kita akan paham apa yang Allah dan Rasulnya maksud. Wadzuqu adzabal khuldi, dan rasakanlah siksa al-khuldi yang berkekalan, yang abadi. Nah, kata al-khuld bisa maknanya abadi, bisa maknanya waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Nah, orang yang masuk ke dalam neraka itu terbagi dua. Yang pertama, ada mereka yang masuk kemudian kekal di dalamnya, yaitu bagi mereka yang mati dalam keadaan kufur, mereka yang mati dalam keadaan syirik. Nah, ada juga orang masuk neraka cuman beberapa waktu lamanya. Ini bagi mereka yang ketika ditimbang keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Ya. Kemudian bima kuntum ta'lamun, disebabkan apa yang kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun. Nah, manusia itu hanya akan menuai dari apa yang mereka perbuat. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Barang siapa yang menanam keburukan, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang serupa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dari ayat yang kita bahas ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil terkait dengan bantahan kaum Qadariyah. Jantan dina Islam teh aya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu hakikatnya kelompok anu menafikan takdir. Dalam artian kata mereka, nasib manusia itu semuanya kembali kepada manusia, tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, kami akan berikan tiap manusia itu hidayah kepada mereka. Kadangkala hidayah itu tanpa diduga ya datangnya itu. Ada kalanya hidayah itu tanpa sepengetahuan manusia. Kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka mendapatkan hidayah. Umar bin Khattab ya mendapatkan hidayah dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ketauhidan, sehingga hatinya luluh, yang tadinya keras hatinya luluh.
Dan ketika mendapatkan hidayah, maka dipastikan orang itu akan menjadi manusia yang baik. Dulu manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, nah ketika mendapatkan hidayah, maka dia pun menjadi manusia yang sangat cinta dengan agama Islam. Nah kemudian ayat yang kita bahas juga ini terkait dengan nasib manusia di hari kiamat nanti. Sebagaimana bangsa jin, mereka akan menerima pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya yang beriman dengan ayat-ayat kami. Nah, ayat-ayat yang dimaksud ialah ayat Qur'aniyah. Karena ada di sana ayat kauniyah, itu terkait dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, alladzina idza dzukiru, apabila mereka diingatkan dengan ayat tersebut, kharru sujjadan, maka mereka pun tersungkur sujud di hadapan Allah. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memujinya. Wahum la yastakbirun, sedangkan mereka adalah orang yang tidak menyombongkan diri. Nah ini terkait dengan hamba yang beriman. Nalika dibacakan ayat, maka tidak ada pilihan baginya kecuali dengan tunduk patuh terhadap ayat tersebut. Nah, kita kembali lagi kepada sahabat Umar bin Khattab, jemaah sekalian. Contoh ketika Rasul wafat. Ketika Rasul wafat, banyak sahabat yang guncang, tidak menerima. Ya, termasuk hanya sahabat Umar. Beliau berkata, tidak, katanya Rasulullah tidak meninggal. Rasul seperti hanya Musa. Sekarang itu sedang dipanggil untuk menerima wahyu. Nanti juga akan kembali, katanya. Maka ketika di tengah keguncangan seperti itu, maka tampillah sahabat Abu Bakar. Dia naik ke atas mimbar dan membacakan ayat yang intinya, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Rasul telah meninggalkan kita. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah Rabb yang abadi. Maka ketika dibacakan ayat tersebut, langsung tenanglah hati para sahabat pada saat itu. Demikian hanya hati Umar. Nah, kemudian ada kisah juga terkait dengan mahar ketika Umar menjabat sebagai Amirul Mukminin, ya, walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini. Ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, beliau menyaksikan bahwa di tengah masyarakat banyak orang yang menetapkan mahar mas kawin dengan nilai yang sangat tinggi. Padahal Rasul dan sahabat yang lainnya tidak melakukan hal itu. Sehingga saat itu mau menetapkan mengenai batas maksimal mahar teh sakumaha agungna gitu. Nah, tiba-tiba tampil seorang perempuan yang interupsi di hadapan Umar, di hadapan Amirul Mukminin. Dia mengkoreksi terkait dengan pendapat Umar terkait pembatasan mahar. Lalu perempuan ini membacakan ayat wa'atahunna qintara, dan kami dan yaitu para istri mereka qintara, dengan harta yang baik. Kata perempuan ini, ayat Al-Quran tidak membatasi terkait dengan mahar, justru menggunakan kalimat qintara, hartanya. Lalu kenapa Umar engkau membatasinya gitu? Kemudian Umar pun turun dari mimbar dan berkata, perempuan itu yang benar, Umar yang salah.
Nah janten para sahabat napa lamun diawaskan ayat langsung tunduk dan patuh terhadap ayat itu tanpa pernah berpikir panjang, ya, tanpa pernah berpikir gimana risiko atau dampak panjang. Pokoknya lamun diawaskan ayat tunduk. Seperti hanya ayat tentang khamar, ketika turunnya ayat terkait khamar ini kan bertahap, karena khamar sudah mendarah daging di masyarakat. Mereka cinta tradisi minuman sehingga mereka memuji khamar lewat bait-bait syair mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan terkait hukum khamar ini bertahap. Yang pertama, Allah memberikan informasi bahwa di dalam khamar itu ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tetapi mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Nah, diajak berpikir kita tuh, ya. Kemudian yang kedua turun ayat berikutnya bahwasanya janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah salat dalam keadaan mabuk. Pada saat itu masih ada sahabat yang minum keras. Karena diatur. Ayeuna mah mun rek mabok tong ngadeukeutan waktu sholat kan gitu ya. Maka mereka pun akhirnya mengurangi, ya, kadar minum khamar gitu. Kemudian ayat fina terkait khamar ini ada di surah Al-Maidah. Innamal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaiton. Sesungguhnya itu adalah buatan setan, maka jauhilah oleh kalian. Ketika ini itu langsung para sahabat mereka pulang ke rumahnya, gentong-gentong yang berisikan khamar ditumpahkan di jalan-jalan Madinah. Bahkan ketika ayat ini dibacakan terhadap orang yang mau minum khamar, itu khamar sudah ada di. Ketika mereka mau minum khamar, ayat itu dibacakan langsung dibuang. Ini hebatnya para sahabat di zaman Rasul itu, ketika dibacakan ayat taat, ketika dibacakan ayat langsung taat. Termasuk hanya ketika turun ayat tentang hijab atau nabi jilbab, itu perempuan di zaman Rasul ketika mendapati ayat terkait dengan perintah jilbab, langsung mereka langsung mereka datang ke rumahnya, mengambil kain yang mereka punya, menggunting kain yang mereka miliki, ditutup kepala mereka tanpa berpikir panjang. Kadang banyak pertimbangan. Ayeuna bade ngangejah gitu nya, tapi keheula jilbab model kumaha. Ya. Warnana sapertos kumaha, motifna anu kumaha, banyak pertimbangan. Ujung-ujung itu termasuk hanya gubernur, lupa ada gubernur yang dikenal zalim, yaitu Hajjaj bin Yusuf, ya. Beliau itu banyak di tangannya itu darah para sahabat yang ditumpahkan tuh. Tapi di antara keutamaan Hajjaj bin Yusuf, namun diawas kerja beliau dengarkan dengan seksama, menyimak. Dan ketika diingatkan dengan ayat Quran di antara keutamaan Hajjaj bin Yusuf, ya, walaupun beliau dikenal sebagai pemimpin yang zalim, tapi lamun diawaskan ayat mah diam gitu. Ya. Nah, kita lanjutkan ke ayat 15. Idza dzukiru biha, apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka tersubur dan sujud serta mengucapkan tasbih kepada Rabb mereka. Wa hum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri, ya. Di antara ciri yang sombong ialah mereka yang tidak mau menerima kebenaran, ya.
Sebaliknya orang yang tawadhu di hadapan Allah, tiap kali dibacakan ayat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur ketetapannya bagi hamba terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, terkait dengan waris, terkait dengan jihad, terkait dengan muamalah dan lain sebagainya, dia berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Nah, disinilah jemaah sekalian yang Allah muliakan, pentingnya beriman sebelum belajar. Ya, bagi orang yang akan mempelajari Al-Quran, maka yang pertama, yang utama harus ada dalam diri mereka, yaitu terkait dengan keimanan. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berkata, sebelum kami belajar Quran, kami belajar iman. Gitu ya. Mereka belajar terkait dengan keimanan. Maka ketika iman sudah tertanam di dalam hati, ayat apapun yang dipelajari, maka mereka akan menerima dan mengamalkannya. Sehingga ada sebagian sahabat berkata bahwa kami itu kalau belajar Quran, belajar tiap 10 ayat. Tidak akan ke ayat ke-11, tidak akan lanjut ayat ke-11, kecuali ayat yang ke-10 ini kami imani dan kami telah amalkan. Itu hebatnya para sahabat, ya, terkait interaksi mereka dengan Al-Quran. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-16, jemaah sekalian, Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka itu jauh dari pembaringan. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Nah, ini gambaran orang melaksanakan sholat malam atau tahajud. Tidurnya sedikit, mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini ada setelah ayat Quran yang dibacakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan yang kuat antara tilawah, antara tadarus dengan sholat malam. Ya. Oleh karenanya generasi salaf zaman dahulu mereka berinteraksi dengan Quran itu di waktu malam. Bahkan Ibnu Taimiyah menfatwakan hukumnya wajib bagi para penghafal Quran, yaitu sholat malam. Karena nggak ada waktu lagi mereka untuk bisa menghafal dan memurojaah hafalan kecuali di malam hari. Karena malam hari itu malam yang sangat cocok itu bagi seorang hamba untuk merasakan kehusuan dalam ibadah, kehusuan dalam sholat. Bahkan dia akan merasakan tadabbur, kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Itu ada di waktu malam. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya khaufan wa tama'an, penuh takut dan penuh harap. Ya, toma'an itu harap, sama dengan roja. Nah, ini diantara adab jemaah sekalian, ketika kita berdoa, mari kita tanamkan dua sifat ini, yaitu khaufan wa tama'an, adanya rasa takut dan adanya harap. Nah, termasuk hanya ketika selesai ibadah, silahkan tanamkan dalam diri khaufan wa tama'an. Contoh misalkan rengsek midama sholat, tanamkan sifat khauf, yaitu takut kalau sholat kita tidak diterima. Tapi dalam waktu yang bersamaan tanamkan juga sifat roja atau toma'a, adanya harapan yang kuat sholat kita diterima. Jantan lamun tos rengsek beramal teh ngemutan amal teh bakal ditampi atau napi henteu gitu. Ini diantara adabnya ketika selesai kita beramal. Kadang adab ini tidak kita tunaikan.
rengsek salat ngajeng we langsung langsung lompat tanpa berpikir hari salat anu tadi dipidang mah diterima henteu nya gitu. Hari sedekah tadi nu dikaluarkeun ku urang ditampi teu nya ku Allah gitu. Tidak ada perasaan khauf dan roja dalam dirinya. Padahal itu bagian dari adab. Nah, termasuk hanya ketika berdoa ya do'una rabbahum, tanamkan sifat khaufan wa tama'an. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rizki yang kami berikan mereka pun menginfakannya. Ini uniknya ayat yang Allah sampaikan ini terkait dengan dua amalan. Yang kalau dua amalan ini dilakukan, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang saleh. Yang pertama terkait dengan sholat malam, yang kedua terkait dengan sedekah. Ya, kalau sholat malam ini hablum minallah, dan sedekah itu hablum minannas. Harapannya bagi mereka yang rajin tahajud, ya rajin sholat malam, rajin pula dong sedekahnya, nah gitu lah ya. Intinya gitu. Jadi orang yang soleh itu kata para ulama ialah mereka yang bisa membina hubungan baik, bukan hanya dengan Allah, tapi mereka pun bisa membina hubungan baik dengan sesama manusia. Dalam bentuk apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jantan tong dugi ka aya jami getol tahajud tapi pelit gitu. Jami rajin saum sunnahna tapi bakhil. Nah, atanapi aya jami rajin sedekahna tapi ibadahna kirang ya tau kirang. Kirang sae ya. Nah, maka amalan ini harus ada bagi mereka yang beriman kepada Allah, yaitu salat malam dan sedekah. Bahkan dalam satu hari bisa dilakukan. Malam harinya dia salat, siang harinya dia sedekah. Seperti hanya mungkin sebagian jemaah ada yang sudah mengamalkan malam harinya tahajud, enjing-enjing namun ke masjid sedekah. Nah, ini keutamaan yang nggak didapatkan oleh semua orang. Ya, ini bagian dari keberkahan yang bisa kita rasakan ya ketika kita beramal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat terakhir mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, dari qurrati a'yun. Para ulama memahami qurratu a'yun di sini ialah pahala, yaitu surga. Ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Nah, ayat ini jemaah sekalian menggambarkan bahwa surga hakikatnya seperti apa tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Hakikat surga dan pahala tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan pahala yang besar bagi hambaku yang soleh, kata Allah. Saking besarnya pahala tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang pun. Maka kalau kita menggambarkan kenikmatan surga dan isinya, itu hanya sebatas gambaran yang ada dalam benak kita. Hakikatnya tidak seperti itu. Lantaran Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Adapun kalau kita membaca ayat baik dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, terkait dengan kenikmatan surga, di antaranya ada buah pisang yang beruntun, ada daging burung kan gitu, ada bidadari, sungai susu, madu, itu hanya sebatas perumpamaan saja.
agar tergambar dalam benak kita, kemudian termotivasi diri kita untuk beramal. Adapun hakikatnya tidak seperti itu, tidak seperti apa yang kita gambarkan. Tapi yang jelas, pahala yang Allah janjikan, surga dan segala apa yang ada di dalamnya jauh lebih bernilai ketimbang dunia dan isinya. Jauh lebih bernilai ketimbang dunia dan isinya.